Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan semuanya, terima kasih Pak Wawan. Amin. Kemudian semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah pada malam ini tadi dapat kabar Pak Wawan bisa nggak masuk di Zoom. Tapi kemudian tadi masih dikabari kami masih dalam hutan tadi, kebetulan ada sinyal. Jadi ceritanya alhamdulillah kemarin saya pribadi menghadiri acara mewakili perusahaan. Ya. Hadir di acara internasional oil palm conference, dan itu alhamdulillah dihadiri seluruh pengusaha sawit Indonesia maupun luar negeri, tentunya dunia, seluruh dunia menghadiri, dan itu acara di Bali mulai tanggal 14 sampai tanggal 16. Kemarin saya hadir di acara Jogja, acara ulang tahun sahabat karib mitra PTBS. Kemudian setelah itu saya sudah langsung berangkat ke Bali, ngejar waktu pagi, alhamdulillah sampai sana agak kesiangan, jam 10 saya baru masuk. Kemudian menghadiri sampai hari ini, selesai jam 1 siang tadi. Kemudian alhamdulillah kami langsung lanjut ke nyebrang, saya kebetulan darat. Kemudian karena besok pagi saya sudah besok sudah terbang ke Pontianak untuk mengisi seminar tanggal 18 di Pontianak. Ya. Jadi begini ya rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kabar baiknya saya sampaikan bahwa hasil kita mendengar meeting dari beberapa pengusaha sawit terkait dengan CPO, terkait dengan perkembangan bio dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya yakin dan memang kabar baik yang saya sampaikan bahwa memang harga sawit saat ini dan insya Allah sampai periode 2023 menjelang sampai 2024 yang akan kita meetingkan jadi posisinya EIPOK itu EOPC itu memang dimitingkan setiap 2022, meetingnya di awal tahun 2023. Begitu seterusnya. Kami alhamdulillah selalu menghadiri itu. Dan tentunya seperti ini. Kabar terkait dengan harga CPO insya Allah tetap stabil di angka 2000 up. Tentunya itu memang kabar gembira untuk kita semuanya, bahwasanya memang tentunya orang nggak perlu mengeluh lagi, ini sawit lagi turun, terus kemudian harga pupuknya nggak masuk dan lain sebagainya. Memang kabar baik yang disampaikan seperti itu. Jadi saya kira progres sampai 2023 ke depan insya Allah harga TBS terkait dengan PPKS menyampaikan harga insya Allah stabil karena terkait dengan CPO yang harganya memang stabil. Kira-kira begitu. Itu memang sepakati dunia kira-kira. Jadi memang teman-teman semuanya, pertanyaan Pak Wawan tadi memang terkait dengan kandungan-kandungan yang bersifat haki sebenarnya. Jadi seperti ini. Kalau kita menimbang mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 ini, kita ini tahun 2021 mungkin orang boleh berkata, ayolah coba-coba. Ayolah kita mencoba-coba untuk menjadi dampak ke 2022. Terus kemudian 2002 kemarin kita launching namanya Velo Slow Release sampai akhir periode Desember 2022. Kemudian 1 Januari semenjak awal tahun kemarin sudah kita launchingkan namanya Best Farm Slow Release. Dan ini selalu tak sampaikan berulang-ulang. Kami sebagai perusahaan tentunya memang pengen memberi yang terbaik kepada perusahaan vendor dimanapun distributor kami. Salah satunya memang PTB, salah satu vendor yang kami cintai karena memang banyak mitra yang alhamdulillah saat ini kita banyak berkomunikasi, kita banyak berkunjung, kita banyak saling menyapa ke semua mitra. Tentunya memang menjadi produk yang alhamdulillah tahun 2022 menjadi produk yang best seller. Tentunya alhamdulillah sampai per hari ini pun Slow Release menjadi best seller. Terus kemudian seperti ini. Banyak hal yang selalu tak sampaikan bahwa potret di tahun 2022 kemarin saya menyampaikan lebih dari 86 bahkan 90% banyak orang mengatakan sukses. Namun tidak juga semuanya mengatakan sukses karena pencapaian itu tergantung pada petani, tergantung pada SOP-nya. Kalau kami sampaikan bahwa saya ingin mengajarkan kepada siapapun, petani atau apapun, kalau memang narasi yang saya bangunkan terkait di sawit itu perhitungan. Jadi memang terkadang dimanapun yang menjual pupuk, pasti sama halnya untuk memperbaiki tanaman, menyuburkan tanaman, memberi hasil maksimal kepada tanaman, apapun pupuknya, kira-kira begitu. Nah, setiap produsen pupuk itu mempunyai hal
tentunya haki formulasi masing-masing. Jadi beberapa produk kayak misal kemarin ada perusahaan A, saya kemarin beberapa perusahaan juga ketemu perusahaan besar-besar termasuk BUMN, kita diskusi. Semuanya pupuk memang tujuannya memang untuk yang dibutuhkan tanaman. Cuma kita harus menimbang bahwa masalah-masalah yang muncul itu seperti apa. Masalah yang muncul banyaknya seperti apa. Kebanyakan pupuk juga nggak bagus. Bahasa kan ada kebanyakan, ada tidak. Bagi saya yang pupuk banyak itu memang dibutuhkan tanaman, namun nggak bagus bagi tanah kita. Karena kita berpikir seperti itu. Kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai muslim, halal pun harus toyiban. Halalan dan toyiban. Halal lebih baik bagi dirimu. Kita boleh Pak makan gula. Gula itu baik bagi orang yang memang buat tenaga. Namun orang yang punya penyakit gula, kita harus mengurangi gulanya. Berarti halal pun, meskipun gula itu hal, perlu toyiban. Baik bagi dirimu, kira-kira begitu. Tapi memang tergantung pada pencapaian. Kalau formulasi, kita memang ada Pak. Ya. Mungkin slow release kemarin, yang untuk nama Pilo kemarin kita memang ada sedikit kita tampilkan hanya mikro. Mikro yang kita tampilkan, tentunya mikro adalah TE, trace element. Trace element yang kita tampilkan, kemudian kita menutupi terkait dengan namanya MPK-nya, kita tidak menampilkan apapun, karena kita mikro administratif. Tidak menutup kemungkinan juga yang BESAM juga sama. BESAM ini juga sama, kita tampilkan hanya mikro yang kita kurangi. Namun kita makronya yang kita tambahkan. Terus kemudian Pak, terkait dengan mikroba yang ditanyakan, teknologi mikroba, dan lain sebagainya itu, kami ada mikroba di dalamnya pupuk itu. Namun mikroba yang kita masukkan di dalam itu memang kami tidak bisa menyebut apapun itu. Kalau nama saya nggak bisa menyampaikan. Begini, orang dulu menemukan mikroba dengan nama A misal. Namanya misal nama Pak Wawan gitu ya. Orang sampai sekarang menyebut nama Pak Wawan. Namun mikroba yang kita tampilkan ini sampai sekarang saya tidak menemukan namanya. Siap. Makanya mau kasih nama apapun ya sah, kita kasih nama Jumati atau Solikin itu sah-sah aja. Artinya kami mikroba tidak bisa. Yang penting ada mikrobanya. Namun saya juga bingung mau kasih nama apa, karena memang kami punya formulasi berbeda. Mikroba ini memang ternakan dari kami, rekayasa genetika, sehingga kita kasihkan di situ. Pertanyaannya, memang Pak, banyak yang memang menggunakan itu, ada yang mengatakan bagus di lahan tertentu. Ada juga yang tinggi Pak, kira-kira begitu. Dan kita memang, tapi masalahnya kalau pupuk cair terjadi penguapan. Nah, penguapan itu kenapa? Karena memang satu, butuh perbaikan pH-nya. Tujuan kita mix ini posisinya antara slow release dan fotosintesa ini supaya ketemu berimbang antara N, P, K, TE-nya juga ketemu. Begini, kami memang menampilkan ada beberapa yang sering saya sampaikan, ada gibberellin, ausin, stokinin, cysteine, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan kategori pupuk Pak, jangan salah. Itu pestisida. Itu kategori pestisida, bukan narasi pupuk. Jadi nanti, ini bukan pupuk, nggak bisa kita menampilkan begitu. Dan itu memang sah-sah saja. Pestisida, kalau bisa memang menyekolahkan, bisa jadi sebuah pupuk. Harus ada perimbangan, namanya katalis. Begitu. Nah, jadi kami punya formulasi itu memang bersifat bagaimana kita meminimkan hal, menekan biaya cost, dan hasilnya memang bagus. Tapi saya yakin Pak, kembali lagi BESFAM slow release ini memang secara konsentrasi sudah kita tingkatkan sebelumnya. Begini, kalau di periode akhir tahun kemarin terjadi trek, ini musim trek Pak, ini masih musim trek, seharusnya ini sudah menurun periode Januari, Februari. Tapi ini sudah mulai naik karena curah hujan sudah mulai agak mendingan, tanaman sudah mulai membutuhkan makanan. Mulai periode musim hujan yang tidak beraturan kemarin, semua tanaman pasti terjadi masalah. Jamur mulai naik, terus kemudian tanamannya berdiam diri menunggu makanan, tidak makan. Sekarang dia posisinya ketika tanaman membutuhkan makanan, tidak ada stok makanan di bawahnya. Itu masalah yang selalu muncul dimanapun berada. Dan masalah terkadang seperti ini. Orang mencoba sekali, 2 kali, nanti bilang nggak bagus, pengennya instan. Sedangkan terkadang orang tetap ada buahnya, dihitung akumulatif per bulan masuk, tapi dihitung ini nggak ada hasilnya. Jadi kita harus punya namanya GAP, global itu proses itu harus kita betul-betul menghitung hasilnya ada apa tidak, begitu kan? Kalau ada pun kita hitung, ternyata per bulan bagaimana, per tahun bagaimana kita hitung rendemennya, karena memang ada saya video testimoni banyak dan boleh dibuktikan di beberapa hal. Yang saya minta tadi siang pun ada dapat kiriman dari beberapa, termasuk di Jambi tadi siang. Ada yang kita yieldnya, bahkan dia menyampaikan bahwa realnya tidak mendata. Cuman saya tanyakan, Pak,
punya Bapak kira-kira untuk periode rotasi panen berapa kali? Tak panen 2 minggu sekali, Pak. Dengan tonase berapa? Karena kita masih tetap memaklumi karena yang lain tidak menggunakan fotosintesa mix dengan slow release. Dia menggunakan rata-rata di bawah 1 ton, 800-600 rotasinya per 15 hari. Tapi kami masih tembus 1,5 ton rata-rata, bahkan lebih dari itu. Bahkan kami pernah tembus 3, ton sekali rotasi panen. Begitu. Lah, rotasinya berapa? Rotasinya kita hitung ternyata dia bisa 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Ya betul, 2 minggu sekali mereka panen. Berarti kalau menghitung betul menyampaikan begitu, berarti dia memanen 24 kali panen dalam waktu 1 tahun. Dengan 1,5 ton. Dikalikan 24 ketemunya 36 ton. Pak Bibit itu menyampaikan bahwa bibit beberapa misal Simalungun, dia motonya 35 ton yield per tahun. Dan kalau tembus di angka itu berarti sudah pencapaian. Karena rata-rata orang-orang saat ini tembusnya 20 ton, 25 ton tergantung bibit, tergantung daerah. Pencapaian di angka 36 ton sudah luar biasa. Berarti kalau kita hitung secara masif, terhitung secara kalkulator, tentunya memang dengan harga saat ini tertentu memang ada 2.300 per kilo. Dikalikan jumlah, sudah hampir 70 juta lebih kalau hitung. Kalau 2.000 aja, 2.000 dikalikan 30, 6.000 sudah 60 lebih. Begitu. Biaya pupuknya berapa? Kalaupun biaya pupuknya 10-15 juta, masih untung nggak? Masih. Nggak bilang, kalau bilang nggak untung berarti uangnya buat nakal. Kira-kira begitu. Nggak untung dari mana? Begitu kan? Artinya memang kita menghitungnya harus masif. Dan mungkin penyampaian kepada mitra kepada petani-petani sampaikan bahwa kita punya moto tanaman bicara, tapi memang harus ada SOP. Terkadang kita nggak sabar mitra, terkadang penyampaian terlalu ekstrim. Pak, pakai ini sebulan langsung berbuah, pakai ini 3 bulan langsung berbuah, pakai ini nggak ada masa-masanya. Pemakaian 3 bulan biasanya, tergantung tanaman, tergantung musimnya, tergantung bibitnya juga, posisinya memang nanti pelepahnya mulai menurun, pelepah ketiak sudah mulai membuka. Kemudian periode kedua sudah mulai ada tanda-tanda pertumbuhan yang maksimal untuk mengisi berat bobotnya pada atasnya. Terus kemudian periode 8 bulan sampai 9 bulan sudah mulai tambahan buah untuk mengisi untuk periode panen berikutnya. Memang terus begitu, Pak. Terus begitu. Artinya memang kalau orang yang saat ini masih kemudian meragukan, ya boleh-boleh aja meragukan itu. Karena kita banyak, Pak, begini. Kita ini di PTPS ini luar biasa. Luar biasanya, Pak, kita betul-betul salah satu dan mungkin satu-satunya sektor real yang memang jual pupuk dapat 4 kira-kira begitu. Namun tidak juga di sini dari kompetitor atau apapun yang tidak menyukai, dan itu boleh-boleh saja. Narasi yang dibangun selalu melemahkan PTPS, tapi kita enjoy, kita selalu fokus pada cahaya kita sendiri. Tentunya memang saat ini terkadang yang disampaikan itu cenderung nggak bener, tujuannya memang ya itu kompetitor boleh-boleh aja, dan kita pahami itu. Namun saatnya alhamdulillah sampai saat ini nyatanya kami pengiriman hari ini pun selalu kirim ke Tebet, kirim 1 truk, 2 truk, terus itu, Pak, yang kita kirim. Artinya masih kita dibutuhkan, masih dibutuhkan petani, karena memang saat ini kita nilai tambahnya apa? Subsidi saat ini dicabut. Tentunya memang kerepotan petani, dan saat ini menjawab bahwa pupuk saat ini sangat dibutuhkan. Tinggal bagaimana kita punya kekuatan, punya visi dan misi, punya keberanian, tidak putus asa, selalu kita menawarkan bahwa ini salah satu produk yang memang dibutuhkan petani. Jadi tentunya memang saya apresiasi kepada teman-teman yang sampai saat ini dimanapun berada selalu mengikuti Zoom, selalu pengen belajar, selalu pengen update. Tapi memang begini, tujuannya kita untuk mengupdate ini kan bagaimana kita menanamkan dalam dada. Menanamkan dalam dada itu bagaimana kita mengingat suatu produk, pasti tentunya ingat produk PTPS, kira-kira begitu. Zoom ini diadakan karena sederhana, Pak. Pertanian itu sangat sederhana sebenarnya. Bapak nggak perlu mikir. Kalau Bapak mikir formulasi, Bapak malah pusing. Bapak bukan formulator, Bapak bukan pabrik pupuk. Bapak adalah Bapak rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu ini semuanya adalah mitra PTPS yang tugasnya menjual produk itu, kemudian mendapatkan reward dari PTPS yang berkah dan manfaat. Kira-kira begitu saja. Jadi
hanya mengedukasi cara pakainya, cara meng-SOP-nya, karena memang terkadang maaf perusahaan dan petani itu lebih pintar Pak. Cuman bagaimana ini dogma lama kita rubah dengan narasi yang baru gitu. Dogma lama kita rubah dengan narasi yang baru bahwa PTBS ini mungkin pertama dan satu-satunya saat ini membuat pupuk yang memang tonasenya kecil, jumlahnya memang kecil, tapi memang dasarnya luar biasa. Kira-kira begitu. Dan kita bisa membuktikan, dan kita memang produk dalam negeri, Pak. Bagaimana produk dalam negeri ini kita angkat narasinya yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu. Karena memang begini. Ini selalu tak sampaikan. Kalau memang pupuknya memang sudah dipupuk 6 kilo, 8 kilo, hasilnya masih kurang maksimal. Salahkan apa? Tanahnya Pak disalahin. Seakan-akan Gusti Allah atau Tuhan disalah-salahkan. Itu gara-gara hujan, gara-gara macam-macam. Tapi kita ini terkadang pakai pupuk sekali pakai, SOP-nya setahun 4 kali, seharusnya mungkin 1 saset atau 2 saset tergantung umur. Mungkin saya minta tambahkan fotosintesis, tapi tidak melakukan, terus kemudian pakai sekali nggak bagus, tidak sesuai. Karena apa? Termakan iklan. Saya bilang, tanaman yang berbicara tapi punya syarat. Nah, terkadang ini mungkin mitra yang perlu dibenahi adalah penyampaian kepada petani bahwa jangan menjanjikan suatu hal yang lebih, karena apapun itu memang kita menghitungnya perusahaan itu atau petani itu akumulatif per tahun, dan rata-rata petani itu memupuk setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Lah kita SOP-nya 3 bulan sekali, berarti kita sama. Kalau mereka memupuk setahun 2 kali, berarti kita setahun memupuk 4 kali. SOP-nya kita sudah ada, tinggal itu kertasnya di barcode aja sudah muncul cara pakainya, kira-kira begitulah. Dengan tambahan mix fotosintesa, itu tujuannya apa? Tujuannya sebagai penambah, pelengkap, pengganti NPK. Nah, ketika NPK tercukupi tambahnya, kemudian ditambahkan slow release, kemudian dirotasi 3 bulan sekali. Memang kalau memang betul menggunakan, caranya memang betul. Kalau masih bilang jelek, saya masih nggak percaya. Saya belum menemukan data yang kemudian yang real masih pencapaian ini tanamannya nggak berbuah sama sekali. Saya belum ada bukti konkretnya, belum ada. Itu hanya asumsi yang melemahkan. Karena belum ada bukti. Dan saya tidak percaya itu. Karena banyak orang yang menyanyikan saya ada. Masalahnya cuma di sini Pak, ada daun yang di bawahnya menguning. Oh, ada indikasi jamur. Tambahkan seperti ini. Itu banyak Pak memang terjadi. Karena memang begini. Dari mulai zaman kolonial dulu. Begini, daerah tertentu Pak. Ginoderma itu muncul tahun-tahun sekarang, mulai 2017 naik 2019 sampai saat ini masih, dan itu memang kasus yang memang saat ini beban bagi kita semuanya untuk bagaimana itu membenahi. Itu kenapa? Biasanya sawit yang mulai tanam pertama, rotasi pertama tanam itu biasanya memang masih oke Pak. Tapi kita menimbang bahwa di Riau, daerah Riau itu sudah mulai kolonial Pak, zaman Belanda sudah nanam sawit dan sudah generasi ketiga. Berarti sudah berapa? Hampir 100 tahun Pak. Munculnya Ginoderma, mungkin sisa karet, yang mungkin masalah-masalah yang muncul. Jamur sekarang menjadi keturunan Ginoderma dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi hal masalah yang muncul. Dan saat ini memang banyak. Kita membenahi tanahnya, terkadang proses pemberian tanah, daunnya ada indikasi jamur, daunnya yang di bawah. Tapi nggak ada masalah, karena pucuknya tetap hijau Pak. Terbakar di bawahnya, karena ada indikasi-indikasi tertentu. Dan mungkin saya menyarankan terkadang juga tanaman umur 3 tahun, 4 tahun, jangan ngasihnya 1 saset, cukup 1 sendok Pak, sasarannya menggunakan fotosintesa saja. Bapak tanaman mungkin di awal 8 tahun ke atas, Bapak boleh 1 saset slow release, ditambahkan fotosintesa, 1 saset dilarutkan ke 20 liter boleh, 40 liter boleh, itu hanya konsentrasi memberi makan pada tanaman. Jadi nggak mau menampilkan banyak, yang penting hasilnya bagus saja. Jadi orang nggak perlu tahu ini bignya dari mana, kemudian banyak apa aja, kemudian kita kan nggak perlu tahu, karena itu memang rahasia kami. Dan kami selalu mengupdate. Tapi saya yakin secara pribadi, karena kami sudah mengujikan base farm itu lebih baik daripada Pilo. Kenapa? Karena kita perbaruan software yang terbaru. Bukan berarti Pilo buruk. Gitu. Kita memperbaiki, karena tugas kami sebagai produsen adalah memperbaiki produk-produk kami sehingga ke depan dampaknya terus meningkat kepada PTBS. Kira-kira begitu rekan-rekan semuanya. Ya, sangat luar biasa Pak Raden. Pencerahannya. Jadi para mitra yang menanyakan tentang kandungan ya, meskipun beliau pernah menyampaikan ada 60 kandungan, ini luar biasa ya. Jadi ya itulah hak kekayaan intelektual daripada formulator dan produsen. Intinya yang penting tagline-nya biarkan tanaman bicara saja. Kemudian Pak Raden, betul. Satu lagi Pak Raden mengenai tipe tanah, ini kan tipe tanah sawitnya berbeda-beda. Ada yang memang karakter lahan mineral, lahan gambut.
lahan pasang surut, porsolik merah kuning, dan lain-lain. Apakah SOP yang direkomendasikan sama saja untuk setiap umur 4 sampai 10 tahun atau 5 sampai 10 tahun satu saset, atau di atas 10 tahun 2 saset? Itu seperti apa Pak Radit? Oke, sebenarnya ini mau tak bahas nanti Pak. Oh, Karena gitu. begini, targetnya ini kan sebenarnya kita ini bagaimana semua mencoba. Kecuali memang nanti ada tahapan ketika selama 1, 2 tahun, 3 tahun sudah mencoba, nanti kita ada peningkatan. Ada Pak, karena konsentrasi beda. Anak kecil dengan dewasa itu makanya beda-beda. Ya. Begitu. Dan kalau kasih melulu seperti itu, makanya begini. Kenapa kita kasih besom? Karena terkadang orang itu setahun itu makan tempe dengan tahu, itu bosan. Meskipun enak. Tapi terkadang mereka pengen ikan, terkadang mereka juga pengen yang lain. Makanya kita selalu melengkapi. Dan yang yang kita pelajari kemarin, setiap tanah memang beda-beda. Namun begini, yang kita lengkapi terkait beberapa produk itu memang kita ada penambahan-penambahan tertentu sehingga nanti kita menambah. Karena memang sawit itu butuhnya memang kalium Pak. Sawit itu butuhnya memang buah yang maksimal. Apapun itu. Ada itu sektor bisnis yang memang petani adalah mendapatkan hasil dari buah yang mereka jual sehingga menguntungkan bagi mereka. Terus begini. Terkait dengan apa tadi yang Pak Wan tanyakan? Terkait dengan Tipe tanah. Tanah Pak ya. Terkait dengan tanah memang beda-beda Pak. Pemakaian kalau tanya saran Pak, tetap mix dengan fotosintesa. Mix, karena kami sudah membuktikan itu selama setahun Pak. Jadi kami juga meradikan. Jadi posisinya memang ini yang daerah tertentu mitra yang menggunakan, saya sarankan mau menggunakan fotosintesa di mix dengan slow release ini memang jauh sekali berbeda dengan yang hanya menggunakan slow release. Nah, kalau saran, silakan saya sarankan. Namun jika memang ternyata cukup menggunakan slow release saja, tidak apa-apa. Begini, karena kita memang Bandung ada defisit distribusi. Tentunya Bandung dan kami pengen menekan biaya kos. Namun dirasa memang kalau memang menggunakan slow release dan fotosintesa masih secara worth it, menguntungkan. Kenapa tidak? Begitu. Kenapa tidak? Karena ada hitung-hitungannya. Ketika ada peningkatan, kemarin ada menggunakan slow release dan fotosintesa itu ada kenaikan per tahun itu 9,6 bahkan 10 ton. Nah, 10 ton dengan harga TPS saat ini katakanlah 2.000, itu sudah 20 juta Pak. Kalau tambahkan hanya 2-3 juta masih untung nggak? Masih, karena nilai tambah. Begitu menghitungnya. Jadi memang kita harus menghitungnya dari situ. Nah, terkait dengan penggunaan, kita harus tahu bahwa sawit semakin besar, makanya semakin banyak. Begitu. Makanya butuhnya semakin banyak, karena konsentrasi pasti butuh makan. Anak kecil makanya sepiring kecil. Tapi yang semakin besar, apalagi mungkin sawitnya yang gede. Begitu. Makanya mungkin lebih banyak, kira-kira begitu. Tapi kan memang mereka sawit itu memang zaman dulu, sawit itu apapun tanamannya makan dari sekitaran itu. Karena haranya memang masih ada, unsur haranya masih ada. Tapi masalahnya saat ini adalah unsur hara kita ini sudah mulai habis, tinggal sisa-sisa residu lama, begitu. Makanya harapan kami, tahap awal kami kemarin adalah pembenahan tanah, kemudian kita memperbaiki tanah-tanah yang ada di sawit itu. Namun jika sudah menggunakan spesies, makanya kita ada perubahan itu kan memang keinginan kami untuk memperbaiki itu semuanya. Lah, tentunya memang di sawit yang umur di atasnya 15 tahun atau 10 tahun, mau menggunakan 2, boleh. Plus fotosintesa, boleh Pak. Hasilnya lebih bagus, begitu. Cuman, kembali lagi, terkadang, Pak nanti boros lagi, kita salah lagi soal seperti itu. Tapi kalau memang harus bisa menghitung, petani pun harus bisa menghitung bagaimana nilai worth it-nya. Tapi memang kalau saran saya, di bawah 8 tahun, di bawah 10 tahun, atau usia 9 tahun ke bawah, boleh pakai 2, karena itu usia produktif Pak. Itu masa usia produktif, itu usia emas itu. Makanya kalau memang mau dibuahkan semaksimal mungkin, kenapa tidak? Wong kita yang menghitung masih untung kok, begitu. Yang kita keluarkan tuh masih mendapatkan nilai tambah, kenapa tidak? Gitu. Makanya, tapi memang dirasa menggunakan satu saset, terus ditambahkan fotosintesa, tinggal merubah Pak. Mau digunakan satu saset slow release saja nggak apa-apa, tapi fotosintesa dirubah konsentrasinya. Satu saset mungkin, kalau yang besar, satu saset jadikan 10 pohon, gitu. Terus kemudian ada juga yang mungkin dosisnya nanti kemudian 20 pohon, ada 30 pohon, tergantung, begitu.
Makanya yang menggunakan itu hanya fotosintesisnya aja yang untuk naik turunnya. Tapi slow release boleh menggunakan satu saset. Tapi boleh juga Pak, sawit saya umurnya sudah 15 tahun. Atau mungkin usia produktif 8 tahun, kami pengen hasilnya maksimal. Boleh nggak kita kasih 2 saset slow release, kemudian tambahkan fotosintesa? Oh, sangat boleh. Dan kita bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Dan karena yang kita uji kemarin usia 8 ada, 10 tahun ada, 12 tahun ada, memang hasilnya setelah menggunakan fotosintesa dan slow release, hasilnya memang betul-betul luar biasa. Mungkin bisalah kita share. Pak Maman ini bisa nggak mungkin saya kirim videonya via WhatsApp kemudian ditampilkan untuk teman-teman biasa. Boleh. Boleh. Pakai Google Drive ini, boleh atau sebentar. Ini baru saat ini sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, cuman saya baru dapat kiriman karena dia mencoba. Saya nggak mau laporan sekali pakai, nggak, setelah setahun pakailah. Setelah setahun Bapak nanti bisa hasilkan. Tapi ini bilangnya 3 bulan menjelang 4 bulan sudah mulai ada tampak perubahan baik. Ini video boleh ditampilkan. Ini saya kirim sudah ke Pak Wawan. Oh iya. Sudah di WhatsApp-nya Pak Wawan. Nanti bisa di-linkkan untuk melihat ke. Masih ada banyak beberapa video. Cuman ini yang saya terima tadi siang. Video yang saya terima tadi siang. Begitu. Artinya orangnya saya tanyakan bahwa izilnya ketemunya sekian. Kemudian kalau memang mau ke sana untuk cek kalau memang ini bisa. Oh sangat bisa. Dan silahkan, dipersilahkan. Karena memang kebun kami sendiri. Ada 30 hektar satu blok. Itu memang mencoba. Hasilnya memang luar biasa. Artinya kalau memang bisa seperti itu, yang lain itu sangat worth it sekali begitu. Dan memang itu sesuai arahan kami waktu itu menggunakan fotosintesa dan slow release. Tapi memang yang video kita kirim tadi memang begitu ekstrim betul Pak, karena memang sampai betul-betul nggak bisa diangkat. Kasihan yang panen juga, kira-kira begitu. Namun secara yield hasil maksimal selama setahun tembus sampai 36 ton. Dan mungkin kalau mungkin saya pernah kita kirim waktu itu kita trail di Malaysia, ternyata kita di atas itu, masih di atas itu lagi. Jadi memang nggak mungkin kita tampilkan karena memang beda hal, beda dengan PTP. Saatnya kami pernah mencoba di Malaysia waktu itu selama 2 tahun, hasilnya memang ketemu akumulatif yield per tahun, hasil per tahunnya memang sangat besar sekali. Kira-kira begitu. Itu salah satu contoh video yang saya kirimkan ke Pak Wawan. Ya. Cuman harus disimpan dulu di laptop para Deni. Tapi secara prinsip sudah saya terima. Minimal itu sebagai bukti-bukti jika memang nanti mungkin mitra atau apa itu setelah penggunaan fotosintesa dan slow release real. Karena saya menyarankan itu waktu itu. Siap. Jadi memang itu masih ada beberapa video yang kita kirim itu. Cuma nanti saya mintakan lagi masih banyak. Dan saya sering Mbak mendapatkan tamungan itu seperti apa. Kalau masalah saya jawab, masalahnya seperti ini, solusinya seperti ini. Terus ini ya laporan-laporan setelah itu dampaknya ada. Kita selalu memperbaiki dan kita selalu mengupdate bagaimana kita seperti teknologi saat ini kita mengupdate mana yang terbaik. Dan saat ini insya Allah pupuk dengan hadirnya Base Farm ini saya yakin semoga mitra tidak ada keraguan-keraguan lagi karena kita sudah mengupdate software terbaru tentunya untuk memudahkan semuanya mitra yang hadir yang menggunakan Base Farm Solutions. Kira-kira begitu ya. Pak. Ya baik Pak Raden. Jadi kesimpulannya ya untuk para mitra, adanya kombinasi BSR dan fotosintesa ini bisa menanggulangi ya berbagai tipe lahan, baik itu yang bersifat lahan mineral, lahan gambut, lahan persulik merah kuning ataupun lahan apa saja. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Raden bahwa dengan aplikasi fotosintesa inilah semua akan dirubah dan dibenahi ya lahan-lahan tersebut dan akan memberikan nutrisi terbaik untuk tanaman. Tadi saya sudah lihat juga ya ada beberapa video yang dikirim Pak Raden. Insya Allah ini supaya lebih tayang lebih bagus, kemungkinan bisa di program besok ya saya tampilkan ini untuk testimoni aplikasi Base Farm Solutions ini pada kelapa sawit. Memang gede-gede ya, luar biasa ini. Insya Allah nanti ditampilkan ya di program Zoom meeting berikutnya. Kemudian, jadi, ya silakan. Jadi saya sambung Pak. Itu ya. Memang begini, memang saya selalu menyarankan ada beberapa yang kita kawal ataupun minta solusi.
kemudian untuk dilaporkan ke saya ada beberapa yang memang ada juga yang menggunakan hasil memang hasilnya besar, tergantung tanahnya juga. Tapi memang pencapaian terbaik waktu itu menggunakan pengen mencoba, Pak bisa nggak buahnya bikin besar, ya sudah sampai orang nggak bisa ngangkat, ya sudah tak bikin 3 orang pun nggak bisa ngangkat. Waktu itu kita ada beberapa SOP, tapi begitu ya, makanya saya menyarankan kenapa, karena pertimbangan kami penggunaan fotosintesa dan slorilis itu secara hasil buah setiap orang, setiap petani pasti mendapatkan buah yang maksimal. Nah kalau bertanya pengen maksimal berarti ikutilah SOP yang kita terapkan, kira-kira begitu Pak Wawan. Kemudian tadi Pak Raden menyampaikan unsur K ini sampai 33% Pak Raden ya untuk BESPAM ini. Ya, betul. Wah, luar biasa itu. Waktu uji lab kami diakui waktu itu kami ada penolakan Pak Wawan, kami ada turunkan memang waktu itu. Saya bicara jujur apa adanya, awal saya menyampaikan waktu itu kami sempat kerepotan terkait perizinan karena kami waktu itu dianggap tidak normal. Karena dalam uji tinggi sekali ya. 4 kali ulangan waktu itu yang waktu itu tidak mengikuti SOP saya. Begitu. Jadi yang menguji itu adalah anak-anak mahasiswa gitu. IPB atau saya ingat saya IPB waktu itu mengujilah, mereka pengen menguji dengan SOP mereka masing-masing. Kira-kira begitu. Enggak ikuti SOP kami. Kemudian diujikan waktu itu pada tanaman tomat dan cabai. Dan yang bikin heran kami adalah ketika cabai 3 bulan menjelang 4 bulan sudah mulai berbuah, tingginya melampaui yang lain. Dan itu dianggap gagal karena terlalu cepat. Dianggap terlalu cepat, dan itu dianggap gagal. Kecepatan, Pak. Jadi kalau kecepatan dianggap gagal. Makanya SOP nggak ikuti kami. Artinya begini, suatu hal yang bagus di mata orang belum tentu bagus. Betul, kalau orang mendapatkan suatu hal yang bagus, dianggap ini kelebihan dan lain sebagainya. Artinya memang itu sempat cukup kerepotan kami kalau kita sempat mengujikan waktu itu memang di angka itu. Dan saat ini sangat susah untuk mencapai itu. Tapi kita bicara konsentrasi, butuhnya bukan kalium yang besar, tapi perimbangan kandungan. Kita hanya makan kalium, makan nasi banyak aja, kita nggak bagus. Tapi kita butuhnya juga ada sayurnya, ada sambelnya, ada kerupuknya. Kayak kemarin pas makan di tempatnya Pak Wawan ada sambelnya begitu. Masih ingat aja. Hanya kita satu hal yang kita besarkan saja. Terus minumnya juga seimbang. Kira-kira begitu. Terbukti memang dengan hadirnya kami menambahkan ada fotosintesa dan slorilis ini tujuannya apa? Menyeimbangkan. Tujuannya memperbaiki fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun dan pembenahan tanah. Karena tanah kita itu betul-betul rusak. Kita bagaimana mengubah sisa-sisa residu, menghidupkan tanaman kembali kepada aslinya pada zaman dulu. Kira-kira begitu. Karena memang kita mengakui bahwa tanah kita rusak. Nah, tanah ini adalah tempat tinggal mereka yang dirusak. Begitu. Nah, tanaman butuhnya apa? Air. Gitu. Nah, hadirnya kita menggunakan itu sifatnya apa? Air yang dimakan, yang diserap itu tentunya akan memberi fungsi-fungsi untuk perbaikan akar, batang, serta daun. Nah, ketika tiga-tiganya ini NPK-nya terpenuhi, kemudian ada TE yang untuk perbaikan gizinya yang lain, tentunya memang mereka akan memberi buah yang terbaik. Ya, terkadang kita kan makan hanya nasi cukup, tapi terkadang kita butuh, misal dengan kandungan-kandungan yang lain yang tidak kita menampilkan itu. Ada cemilannya, ada masakan, mungkin ada kopinya, ada lain-lain yang mereka disukai. Artinya mereka lebih bahagia memberi tanaman bukan karena terpaksa, tapi kan memberi tanaman keadaan yang mereka butuhkan dan yang disukai. Tentunya itu akan memberi perbaikan kepada tanaman itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Wawan. Boleh Pak Raden informasi untuk P-nya sekalian supaya menjadi motivasi kalau juga nih. Secara konsentrasi P itu menyeimbangkan, karena itu menyeimbangkan buah Pak. Begini, kuncinya begini. Apapun tanamannya, kalau kita hanya mengacu pada buah, berarti hanya mengacu pada K. Jadi kan N itu daun, P itu batang, K itu buah. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, kita terkadang begini, ini sering tak sampaikan di mana-mana. Kita sering nggak melihat tanaman depan rumah atau samping rumah yang sebelahnya ada cor-coran atau sebelahnya ada paving. Kenapa ada tanaman itu, tanaman buah-buahan itu, ada kelengkeng atau apapun, itu yang daunnya banyak terus, nggak berhenti-berhenti. Tapi nggak ada buahnya. Begitu. Tapi ada juga tanaman yang sebelah rumah atau depan rumah kita ini, tanaman yang memang buahnya terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Kenapa demikian? Ini sederhana jawaban kami. Karena memang pas waktu pengecoran atau mungkin dikasih paving itu, jika musim kemarau panjang, itu N-nya tertahan, hanya yang keluar, makanya buahnya nggak berhenti.
Ya. Namun sebaliknya, jika pas pengecoran pas musim penghujan itu N-nya yang keluar, K-nya tertahan, makanya daunnya terus nggak ada buahnya. Berarti butuh perimbangan NPK. Itu sederhana, sering kita lihat tapi kita nggak tahu kenapa seperti itu. Makanya saya jelaskan seperti itu. Makanya ada hal tertentu yang memang harus menyeimbangkan antara NPK. Lah, fotosintesa dan storalis ini tujuannya bukan hanya K-nya saja. Jadi kita kalau bertanya mungkin ini K-nya berapa, masuk buahnya Kak, nggak begitu. Karena pengennya apa? Kita sering melihat ada pupuk dinamakan pupuk A. Setelah dipupuk ini, dia akan langsung berbuah terus. Daunnya, yang penting buahnya, begitu. Dan bagi saya itu nggak mau, karena itu sifat hormon. Sifat hormon maksudnya ke ZPT. ZPT itu namanya pestisida. Zat pengatur tubuh maksudnya pestisida, bukan narasi pupuk, begitu. Nah, tentunya memang kami pengennya apa? Pengennya munculnya buah diimbangi bersama dengan munculnya daun. Itu tanaman yang sehat. Jadi daun pasti membawa batang, batang akan membawa buah. Karena daun untuk mengisi berfotosintesis pada berat buahnya, itu yang sempurna. Lah, kami ini bukan hanya K-nya, tapi menyeimbangkan munculnya buah bersama munculnya daun, batang, serta buah bersama. Itu yang tanaman sempurna. Dan hijaunya bukan hijau yang hijau yang tua. Nah, sering saya sampaikan juga bahwa terkadang petani semakin hijau tanamannya semakin bangga. Dan tanaman yang hijau sampai hijau banget, bahkan ke hitam-hitam, itu daun yang keracunan, daun yang tidak berfotosintesis. Daun yang bagus adalah daun yang hijaunya muda, segar. Itu harus pahami. Terkadang petani pengennya apa? Semakin hijau semakin bangga. Saya tanya, mau panen daun mau panen bunga, panen buah, kan kira-kira begitu. Pengennya buah bukan daunnya. Tapi terkadang mereka bangga kalau buahnya semakin bagus, semakin bangga. Kira-kira begitu. Ya. Ya, jadi ini langsung ya pernyataan dari formulator, karena Pak Raden ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mau menjatuhkan PTBS juga dengan dalih mereka ini mengujikan dulu waktu pilosolis ini diujikan di lab, tapi hasilnya itu dibikin 0,00 semua Pak Raden. Jadi NPK sampai unsur hara mikronya dibuat 0,00 semua. Ini banyak beberapa mitra yang down. Saya sampaikan semua orang berhak mengujikan, tapi ini tidak sesuai dengan yang diujikan oleh produsen langsung ke Kementan, kata saya itu. Nah, itu beredar hasil uji labnya yang pernah dikirim ke Pak Raden juga dulu ya. Sudah dengar dan sudah ketemu. Betul. Dan biasa Pak. Dan saya nggak pernah baper dalam hidup. Betul. Karena saya sering ngopi. Saya nggak pernah baper. Jadi terkadang begini, karena kita orang banyak Pak. Orang banyak, kemudian ketakutan diri yang kemudian begini. Dan kita nggak enjoy. Saya menyampaikan seperti itu, no comment saya. Silakan. Kalau tanya saya, ya jangan tanya saya, mau mengujikan saya. Kalau saya tanya saya. Begitu. Ya. Kalau yang ngujikan sana, tanya sana yang ngujikan. Yang kita kan ngujinya bukan diuji oleh Bapak, bukan badan ini. Petani nggak tahu lab, Pak. Petani itu nggak tahu lab. Betul. Nggak tahu apa, tahunya bagus. Dan kami tuh pengennya memberi yang bagus. Makanya kami motonya tanaman berbicara. Bukan untuk mengelap dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau dilap, silahkan. Mau dilap, silahkan. Kalau hasilnya nggak ketemu. Karena kita ada kandungan yang kita tutupi. Kalau perlu kandungan kita tak munculkan. Pertanyaannya, ada mitra yang percaya bahwa itu tanaman itu bagus. Kemudian dia bingung ketika labnya 000, dia bingung. Ngapain kan kita mau tanaman berbicara, kenapa harus baper mengikuti aturan yang 000? Nah, pertanyaan begini, kalau emang itu 000, kenapa hasilnya bagus? Begitu. Kembali lagi. Nah, gitu. Kalau emang hasilnya bagus, kenapa percaya dengan 000-nya? Begitu. 000 yang diujikan kan menurut mereka. Apa yang diujikan? Nah, kalau diujikan yang lain kan nggak bisa mereka. Begini. Jadi pupuk itu ada beberapa kandungan. Kami ada 57 kandungan. Yang kita tampilkan paling 6-7. Mereka tahu. Berarti masih ada 50 kandungan yang tidak mereka labkan. Dan mereka tidak menemukan itu. Terus kita membuka, nggak mungkin kita buka. Alasan kami seperti itu. Karena banyak orang-orang yang iseng, yang pengen tahu, rasa pengen tahu. Tidak sedikit Pak, dari perusahaan yang tidak mau beli dengan PTBS, namun menghubungi kami untuk mengontrak. Tapi komitmen kami adalah kami tidak mungkin menjual di luar PTBS satu saset pun. Begitu. Karena kami harus menjaga profesional dalam perusahaan. Begitu. Artinya, dan banyak Pak, dan itu sudah saya nggak mau berpikir panjang. Namun mitra yang terkadang ketakutan. Lah Pak, gimana kok begini? Ya, jangan tanya saya, tanah ya sana. Kalau pakai silakan, nggak mau pakai nggak apa-apa. Saya pakai kebun saya sendiri, selesai masalah saya. Tapi begini, mensupport, membantu para mitra yang memang betul-betul maksudnya bersungguh-sungguh, betul-betul memang mencari rezeki yang halal. Karena begini. Kita ini di jaringan networking, Pak. PTBS luar biasa. Kalau Anda percaya dengan networking,
Ya. Bagaimana mencari Oh. Ya. networking. Makanya harapan kami percepatan rezeki adalah network jaringan, Kak, karena bisa ada nilai tambah dan faktor kali. Tapi tentunya mitra ini harus memang fokus pada cahaya kita sendiri. Jangan terus kemudian apa-apa kemudian jadi ragu-ragu, dan itu bebas-bebas saja, namun akan terseleksi mana yang masih semangat, mana yang tidak. Karena memang sering Pak, saya sampaikan juga, ada juga yang di sana sudah bicara kesuksesan, tapi di sini masih masa iya, terlambat kita. Dan itu memang pilihan kita. Tapi percayalah, yakin saya Pak, yakin. Kenapa? Karena memang sampai hari ini pun kami masih mengirim ke regional. Jadi tentunya memang masih ada yang membutuhkan. Jika memang nggak membutuhkan, ya kita bagaimana? Nggak membutuhkan, masa kita harus memaksa? Begitu kira-kira. Ya, sangat luar biasa penjelasannya Pak Raden. Kemudian mengenai kemasan yang terbaru ini ada plastiknya Pak Raden. Kemarin tadi sudah dibahas juga ya. Nah ini Ya. seperti apa penyampaiannya Pak Raden pada para mitra yang lain? Begini, kami memang jujur aja, Ya. terkait dengan paperback yang kita gunakan ini kami kerepotan. Begini, kami ada kuota kami hanya 2 juta yang menggunakan paper. Kami ada produksi kecil kami di holding kami juga yang produksi paper. Tapi ternyata memang paper kami tidak mampu, makanya kita lengkapi dengan film. Ya. Lengkapi dengan film itu artinya plastik tipis untuk mengurai, begitu. Plastik tipis untuk mengurai. Begini kenapa begitu? Karena memang keterbatasan kemasan kami ini kurang. Kami harus membantu dengan cara lain, karena begini, saking banyaknya pesanan di PT BES, sehingga kapasitas kami tidak mampu untuk packagingnya waktu itu. Maka kami ngakali dengan cara kami harus terus produksi, karena kita harus ini, tapi menggunakan metode yang hanya sedikit berbeda dikit. Ya. Tapi makanya kami di PT BES ini caranya yang harus kami boleh dirobek, Pak. Dirobek. Kayaknya dirobek itu tujuannya apa? Tetap plastiknya itu kalaupun kecil, yang itu akan terurai. Begitu. Ditanam, tapi ada pupuk, jangan sampai nggak dirobek kemudian nanti posnya masih utuh. Ya, betul. Terus kemudian yang bertanya lagi, Pak, saya pupuk setahun yang lalu 4 saset, tapi pupuknya masih ada sisa di situ. Kok begitu, Pak? Ya saya gini kan, kalau Bapak pupuk hari ini besok hilang, berarti curi maling, Pak. Begini, karena pupuk itu biasanya berapa hari sudah menguap. Kalau ini masih lama, berarti masih ada stok yang kita ada di situ. Berarti ada stok makanan. Karena begini, tanaman butuhnya air dari ureanya. Air dari urean, pupuk. Begitu. Makanya terkait dengan itu lama-lama pasti akan hilang. Kalau Bapak tabur kemana-mana itu hilang, Pak. Tujuan ditanam itu tujuannya apa? Bagaimana nanti ada stok makanan di situ untuk memperbaiki fungsi-fungsi ketika dia butuh. Namanya juga slow release, bukan fast release. Kalau fast release Bapak ditabur, diputarkan kemana-mana, pasti cepat hilang. Jadi penguapan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Oh ya, siap. Ya, cukup jelas ya penjelasannya kenapa ada beberapa saset yang mengandung plastik, dan tadi sudah dipastikan plastiknya plastik ramah lingkungan dan cepat terurai.